Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga yang didominasi anak-anak keracunan makanan nasi kotak pengajian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Baru pulang kerja, seorang juru masak warung tewas tertabrak kereta api Argo Parahyangan di perlintasan tanpa palang pintu di Purwakarta. Kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Setia Negara Kuningan. 4 wisatawan tewas akibat mobil yang mereka tumpangi terjun ke jurang. Kita ke informasi pertama. Puluhan warga di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami keracunan makanan usai menyantap nasi kotak dari acara pengajian Minggu sore. Para korban yang rata-rata anak-anak mengalami mual, muntah hingga diare. Puskesmas Ciranjang di Kabupaten Cianjur mendadak ramai Minggu sore hingga malam. Puluhan pasien yang didominasi anak-anak datang silih berganti untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka diduga mengalami keracunan makanan kotak. Anak-anak ini umumnya mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare setelah menyantap makanan dari nasi kotak usai acara pengajian di Kampung Babakan Jembatan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Menurut salah satu orang tua korban, anaknya mengalami gejala pusing, mual, dan muntah hingga diare setelah menyantap makanan dari nasi kotak yang dibagikan di acara pengajian. Namun kondisinya kini berangsur membaik. Kronologisnya gimana Bu ini Bu awal mula sakit perut gitu ya, sakit perut, mama sakit perut kata anak saya, terus muntah terus-terusan, harus makan resep muntah terus-terusan, kasih minum muntah gitu. ini jam berapa Bu makannya Bu? Jam 5 sore. Pada minggu malam sebanyak 38 warga dirawat intensif di Puskesmas Ciranjang dan 1 orang dirujuk Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Untuk kebutuhan pemeriksaan, pihak Puskesmas telah menyita beberapa sampel makanan nasi box yang disantap warga. Ini kami tadi atas wawancara kami dengan pasien itu karena makan makanan catering Pak. Di dalam itu ada nasi, tahu, tempe, mie, ada juga capcay. Nah yang paling banyak itu yang mengeluh mual muntah karena makan daging ayam. Selain warga yang dirawat di Puskesmas, diperkirakan ratusan warga lainnya mendapat perawatan medis di kantor desa setempat. Renda Gozali melaporkan dari Cianjur. Jumlah pasien keracunan makanan yang masih dirawat di Puskesmas Ciranjang Cianjur berjumlah 17 orang. Sebelumnya ada 73 pasien yang datang ke Puskesmas karena keracunan makanan nasi kotak pengajian. Korban keracunan makanan nasi kotak pengajian masih dirawat di Puskesmas Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Hingga Senin pagi masih ada 17 warga yang didominasi anak-anak masih dirawat. 1 warga dirujuk Rumah Sakit Dr. Hafid karena kondisinya paling parah. Pada minggu malam, 55 pasien telah diperbolehkan pulang. Dari informasi pelacakan yang kami lakukan di lapangan, ini terduga keracunan karena pengolahan makanan. Jadi isi nasi kotak itu ada nasi, ada ayam goreng balado, mie goreng, tumis buncis, wortel, tahu goreng, dan tempe goreng. Peristiwa keracunan massal bersumber dari nasi kotak yang dibagikan di acara pengajian yang pesertanya didominasi anak-anak di Kampung Babakan Jembatan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur pada minggu malam. Renda Gozali melaporkan dari Cianjur. Seorang nelayan hilang tersapu ombak dan terbawa arus air laut saat memasang perangkap kepiting di Pantura Subang. Korban akhirnya ditemukan sejauh 20 mil dari lokasi tenggelam dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan dibantu TNI dan Polri mengerahkan 3 perahu karet dan kapal nelayan untuk mencari nelayan bernama Mardin bin Toib Minggu sore. Korban dinyatakan hilang terseret ombak pada hari Jumat lalu saat memasang perangkap kepiting di kawasan hutan mangrove pantai Pondok Burung, tak jauh dari area Pondok Bali Subang.
Sampan kecil korban diduga tersapu ombak yang datang secara tiba-tiba sehingga korban terseret arus laut. Malam mancingnya malam itu jam 11 mancing di situ di Batu, cuman nggak kelihatan ada badong. Biasanya kalau dia masang posisi mancing tuh badong udah kepasang semua Pak, baris. Kalau hari biasanya Nah, gitu. bisa dinyatakan hilang menurut Akang gimana? Karena jolangnya nggak ada Pak. Kalau misalkan orangnya ada, itunya masih di situ sih Pak. Badong nggak bakalan jauh, jolang nggak bakalan jauh. Pencarian maraton selama 2 hari akhirnya berbuah manis. Korban ditemukan Minggu sore sejauh 20 mil dari lokasi tenggelam. Sayang korban sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dengan perahu ke rumah keluarga di desa Legon Wetan, Kecamatan Legon, Kulon, Subang. Jenazah dimakamkan pihak keluarga setelah dilakukan visum. Selama 2 hari kami menemukan korban di pesisir pantai Jasem. Selanjutnya kami membawa ke rumah duka. Sebelumnya pada Jumat sore korban dilaporkan hilang tersapu ombak saat sedang memasang perangkap kepiting di pantai Pulau Burung sekitar hutan mangrove di Pondok Bali, Subang. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Diduga karena tidak mendengar teriakan warga akan kereta melintas, seorang juru masak warung tewas tertabrak kereta api Argo Parahyangan di perlintasan tanpa palang pintu di Purwakarta. Korban biasanya melewati perlintasan ini setiap pulang kerja sore hari. Perlintasan tanpa palang pintu merenggut nyawa juru masak warung bernama Slamet berusia 55 tahun. Korban tewas di tempat akibat ditabrak kereta api Argo Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung Minggu sore. Tim Inafis Kepolisian Resor Purwakarta langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Baru di Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta ini sehari-hari biasa dilewati korban saat berangkat atau pulang kerja. Korban biasa menyeberang dengan berjalan kaki. Menurut saksi mata, sebelum korban tertabrak, warga sempat berteriak keras melarangnya untuk melintas karena kereta hendak melintas. Namun diduga karena kelelahan usai bekerja, korban seperti tidak mendengarkan teriakan warga. Dia kereta lah emang lagi jalan posisinya, terus dia masuk ke rel kereta. Langsung Jalan kaki? Mau nyebrang? Pulang dari kerjanya di tempat kerjanya di Nasi Padang di depan. Memang setiap hari setiap harinya emang pulangnya lewat sini, jalan sini. Yang nggak lama. Dia nggak ngelihat atau gimana? Dia nggak ngelihat ke belakang, fokusnya dia ke depan, dipanggil oleh beberapa orang juga udah nggak denger. Langsung kereta lah. Perlintasan tanpa palang pintu memang kerap meminta korban jiwa. Selain mengimbau warga berhati-hati saat menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu, warga juga berharap PT KAI melengkapi perlintasan dengan palang pintu agar tidak jatuh korban lagi. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta.